Mari kita membaca kitab Keluaran. Kita membaca Keluaran pasal yang ke-17. Saya mengajak kita membaca bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama. Saya meminta saudara membaca ayat yang kedua dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-7. Ayat pertama, demikianlah firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah." Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati kami, sehingga iman kami bertumbuh oleh karena pendengaran akan firman. Pimpin hamba-Mu dalam memberitakan firman, dan sertai supaya apa yang dia kemukakan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami memohon Tuhan memimpin setiap kami jemaat-Mu. Kami bersyukur sebab Engkau mencintai kami, dan tanda cinta-Mu yang paling besar adalah Engkau rela memberikan sang firman yaitu Kristus bagi kami, dan Tuhan senantiasa memberikan firman untuk menuntun kami di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan yang dipermuliakan lewat hidup kami, dan kami mampu mempermuliakan Tuhan, oleh karena kami mengenal Tuhan lewat firman Tuhan. Berkatilah kami dengan firman ya Tuhan, kami merindukan firman-Mu, kami menginginkan firman-Mu, kami mau dipuaskan hanya oleh pernyataan yang Tuhan nyatakan lewat firman. Kiranya Tuhan menolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pada hari ini kita akan lihat ada beberapa aspek yang sangat penting berkait dengan pertanyaan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah saudara, hal pertama yang kita lihat yang menjadi kasus dari Israel adalah mereka sulit menikmati penyertaan Tuhan oleh karena apa yang mereka ingin dan apa yang pemimpin mereka ingin itu berbeda. Yang Musa ingin dan yang seluruh Israel inginkan lain. Maka ada kesulitan untuk melihat apakah Tuhan menyertai atau tidak. Tetapi saudara sekalian, ketika mereka tanya, Tuhan hadir atau tidak? Tuhan menyertai atau tidak? Mereka mulai bandingkan antara mimpi yang mereka harap bisa mereka dapat lewat kehadiran Tuhan dengan kenyataan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Kalau Tuhan menyertai, seharusnya hidup kami tidak seperti ini. Kalau Tuhan menyertai, seharusnya kita penuh dan cukup mendapatkan air. Kalau Tuhan menyertai, seharusnya kita tidak perlu berada dalam kekurangan. Nah, maka mereka melihat pemimpin mereka dan mereka mulai membandingkan antara harapan dan realitas. Kenapa kita kurang air? Kenapa kita tidak bisa hidup tenang? Engkau membawa kami keluar dari Mesir, dan sekarang Engkau membiarkan kami ada di dalam kondisi kehausan. Saudara, ini adalah peristiwa yang menakutkan bagi Musa. Karena sekarang orang Israel mulai berani menyatakan pemberontakan. Mereka mulai bertengkar dengan Musa. Mereka tidak setuju dengan ide yang Musa berikan untuk memimpin mereka. Mereka mulai berpikir dan mengatakan, kami tidak setuju dengan kepemimpinanmu. Engkau sudah gagal karena engkau tidak sanggup membawa kami untuk menikmati air yang berlimpah. Kalau engkau tidak mampu membawa kami keluar, maka kami mau balik ke Mesir. Kami tidak mau dipimpin oleh engkau. Saudara sekalian,
ketika Tuhan memimpin umatnya, Tuhan meletakkan para pemimpin mewakili dia. Dan para pemimpin ini adalah orang-orang yang dengan penuh pergumulan berdiri di antara Tuhan dan umat Tuhan. Para raja Israel, para nabi, para pemimpin-pemimpin, mereka adalah orang-orang yang bergumul. Mereka juga mengalami kesulitan yang dialami oleh orang Israel. Dan mereka sekarang berada di dalam keadaan menerima keluhan dari orang Israel. Di satu sisi mereka terima semua perintah dari Tuhan. Di sisi lain seluruh jemaat, yaitu orang Israel, belum siap terima perintah dari Tuhan. Ini kesulitan yang sangat besar. Banyak orang tidak tahu berapa menderitanya Musa. Mereka cuma lihat Musa orang hebat, dia bisa pakai tongkat belah laut merah. Dia bisa memakai tongkat merubah air menjadi darah. Ini orang yang hebat. Orang hebat tidak mungkin ada pergumulan. Orang hebat mempunyai jiwa yang tidak akan merasa kesulitan di dalam hal apapun. Tapi Musa bukan orang seperti itu. Musa adalah orang yang dari awal panggilannya adalah orang yang begitu gampang goyah dan begitu gampang takut. John Calvin menulis surat kepada rekannya, yaitu William Farel. Dia mengatakan, saya tidak mempunyai kekuatan memimpin karena saya seorang yang pemalu. Saya seorang yang gampang merasa takut. Saya bukan orang yang bisa berdiri. Lalu mengatakan, hei semua orang, ikutlah saya. Nah saudara, Musa seperti ini. Ketika Tuhan panggil Musa, Tuhan mengatakan, engkau akan kupimpin untuk membawa umatku keluar dari Mesir. Musa mengatakan, Tuhan, bagaimana memimpin kalau bicara pun tidak bisa? Saya bukan orang yang fasih lidah. Saya bukan orang yang mampu berbicara. Saya bukan orang yang bisa memimpin Israel. Pilihlah orang lain. Tuhan tidak gubris dan Tuhan tetap pakai dia. Engkau harus mau memimpin Israel keluar dari Mesir. Ketika Musa mengatakan, aku orang yang berat lidah. Aku tidak bisa bicara. Tuhan mengatakan, siapa yang membuat lidah bagi manusia? Bukankah aku, yakni Tuhan? Waktu Musa mengatakan, utuslah orang lain. Tuhan mengatakan, saya akan kirim orang menemani engkau. Tapi engkau yang menjadi pemimpin membawa Israel keluar dari Mesir. Saudara sekalian, Musa yang takut sekarang memimpin Israel. Apakah karena dia takut Tuhan kasih dia kelonggaran? Wah, ini pemimpin yang takut, ini pemimpin yang gampang goyah. Saya akan kasih dia umat yang baik-baik. Dia akan memimpin Israel yang nurut. Dia akan pimpin Israel yang tidak mau mengeluh tentang apapun. Benarkah ini? Tidak. Tuhan memberikan Musa umat yang tegar tengkuk. Mereka berjalan tidak lama, mereka melihat kami kurang air. Dan mereka langsung mengeluh kepada Musa. Seluruh keberatan mereka atas keputusan tinggal di tanah kering, mereka lempar kepada Musa. Engkau membawa kami dalam hidup yang sengsara. Engkau pemimpin harusnya membahagiakan kami. Engkau harusnya menjadi berkat supaya kami hidup enak. Tapi kehadiranmu malah menghancurkan kami. Saudara, di dalam konflik seperti ini, Musa mengalami kesulitan yang sangat berat. Dia tidak tahu bagaimana menangani umat ini. Saudara lihat di dalam kitab Keluaran, saudara juga akan menyadari ada perkembangan di dalam kerohanian Musa berurusan dengan Israel. Di awal orang Israel mengeluh dan dia begitu sulit, dia datang ke Tuhan dengan keluhan yang besar. Tapi makin saudara baca, saudara akan menemukan di dalam kitab Keluaran dan juga di dalam kitab Bilangan. Saudara akan menemukan Musa yang makin beda. Semakin saudara menelusuri kitab, makin ke ujung akhir. Saudara akan menyadari, pada waktu orang Israel begitu berontak lawan Tuhan, Musa datang ke Tuhan dan mengatakan, aku akan membakar ukupan. Aku akan menyatakan pengampunan dari Israel kepada Tuhan. Nah inilah peristiwa Tuhan membentuk pemimpin seperti Musa. Kalau saudara membaca kehidupan Musa, saudara akan rasa heran. Dari umur 80 Tuhan pilih Musa. Setelah itu terus Tuhan perkembangkan Musa. Makin lama makin dewasa, makin matang, makin setia, makin kuat, makin beriman, makin mencintai Tuhan, makin mencintai umat. Musa baru pertama dipimpin umur 80. Jadi saudara, Tuhan tidak lihat usia manusia di dalam cara yang sama dengan manusia melihat usia manusia. Waktu Tuhan melihat Musa, Tuhan tidak lihat orang yang sudah bekas. Sudah umur 80 mau diapakan lagi? Di GRI Karawaci pun orang seperti ini. Paling disuruh kebaktian di lansia. Tapi Tuhan mengatakan, tidak, ini akan jadi pemimpin. Loh, umur 80 baru mau jadi pemimpin. Apa tidak terlambat? Lalu jadi pemimpin, apakah dia sudah matang? Sudah umur 80, sudah punya hikmat, sudah punya kemampuan memimpin?
Belum. Dia masih harus bimbing oleh Tuhan. Tuhan bimbing dia dari umur 80. Lalu Tuhan memberikan kepada dia tempat untuk mendapatkan kesempatan menjadi pemimpin di dalam bentukan Tuhan. Sampai kapan bentukan Tuhan berikan? Sampai umur 120. Lalu setelah bentukan selesai, Musa digunakan untuk apa ya? Setelah bentukan selesai, Musa sudah waktunya dipanggil Tuhan. Jadi kadang-kadang kita merasa pekerjaan yang Tuhan lakukan, itu pekerjaan yang sulit diterima di dalam strategi dan pemahaman kita akan hidup. Saudara akan mengatakan, loh, Tuhan bimbing Musa, Tuhan bentuk dia, dan setelah selesai dibentuk, Tuhan panggil dia pulang. Kenapa ya manusia dibentuk, setelah itu dipanggil pulang? Saudara, banyak orang mempunyai pikiran sangat pragmatis. Kenapa dia dibentuk? Supaya Tuhan pakai dia. Bukan. Saudara dibentuk supaya ketika saudara bertemu dengan Tuhan, saudara ditemukan oleh Tuhan, mempunyai kondisi yang tidak bercacat, mempunyai keberadaan yang dinikmati oleh Tuhan. Pembentukanmu bukan supaya engkau berguna di dunia. Pembentukanmu adalah supaya engkau dinikmati oleh Tuhan. Maka kalau saudara baca kisah hidup Musa, saudara mulai lakukan perhitungan. Umur 80 belum bisa apa-apa. Lalu di awal-awal pimpin Israel, dia mengalami kesulitan. Setelah itu dia mulai belajar mencintai. Dia mulai belajar menjadi wakil Tuhan. Dia mulai belajar kasus-kasus pribadi yang dialami oleh umatnya. Dia mulai belajar, bagaimana mempunyai hikmat. Dia mulai belajar bagaimana mendamaikan satu dengan lain. Dia mulai belajar bagaimana mengekang jemaat yang kuat dari menindas jemaat yang lemah. Dia mulai belajar ini, belajar itu. Waktu terus berjalan dari umur 80, umur 90, lalu umur 100. Dia makin mengerti kesulitan di tengah-tengah padang gurun. Musa menulis syair yang sangat indah di Mazmur, dan dia mengatakan, Tuhan, hidup kami itu lewat begitu cepat, dan kami begitu dekat dengan kebinasaan. Ajar kami menghitung hari-hari kami, supaya kami mempunyai hati yang bijaksana. Musa makin lama makin bijak, makin lama makin baik, makin lama makin mengerti bagaimana jadi pemimpin. Dan terus waktu dia berlalu, sampai umur 120, dia makin matang. Dan Tuhan mengatakan, sekarang naiklah ke atas gunung, sebab engkau sudah akan aku panggil untuk bertemu dengan aku. Loh, Tuhan sudah akan akhiri hidup Musa. Tuhan sudah akan makamkan Musa karena dia sudah akan mati. Kenapa Tuhan bentuk? Hanya untuk nanti mati. Maka saudara jangan jadi pragmatis. Kenapa dibentuk? Supaya nanti bisa dipakai Tuhan. Kenapa Tuhan bentuk Jimmy Pardede? Supaya nanti bisa menggembalakan cabang GRII. Kenapa Tuhan bentuk saudara? Nanti supaya bisa jadi pengurus. Supaya nanti bisa jadi penatua. Bukan. Tuhan bentuk saudara supaya pada waktu saudara bertemu Tuhan nanti, Tuhan menikmati keberadaan saudara. Ini yang harus kita cari. Maka saudara, tidak ada orang akan berhenti dibentuk. Bahkan sedikit sebelum kematian pun, Tuhan masih akan tetap membentuk saudara sekalian. Nah, Musa mengalami pembentukan dari Tuhan. Kali ini, dia belum mempunyai kematangan. Lalu orang-orang datang kepada dia. Mereka marah kepada dia. Mereka mengatakan, engkau bukan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik tidak memberi keadaan seperti ini. Engkau tuntun kami dan engkau tidak punya pandangan, engkau harus ngapain ke depan. Saudara, kalau orang-orang Israel tanya Musa, apa visimu untuk Israel? Musa cuma bilang visi, ya tunggu Tuhan. Kami mau dibawa kemana? Lihat tiang awan, tiang api. Ayo kasih visi misi, aksi. Atau apa itu, visi misi, kegiatan apapun. Kasih penjelasan tentang kepemimpinanmu. Musa mengatakan, I have none. You have none? Bagaimana visi kepemimpinanmu? Enggak ada. Bagi pandangan organisasi dunia, Musa ini gagal. Tapi Tuhan akan hakimi organisasi dunia dan mengatakan, engkau terlalu dangkal di dalam mengerti apa itu kepemimpinan. Siapa pemimpin? Musa. Bagaimana dia memimpin? Lihat Tuhan. Kenapa lihat Tuhan? Saya mau tahu hikmatmu. Saya mau tahu keputusanmu. Saya mau tahu visimu. Dan Musa akan mengatakan, I have none. Saya enggak ada visi. Saya enggak tahu mau diapakan umat ini. Saya tidak tahu kita akan pergi kemana. Saya tidak tahu bagaimana menangani kesulitan kehausan ini. Saya tidak tahu bagaimana tolong kamu satu persatu. Dan mereka bilang, kayak begini kok jadi pemimpin. Pemimpin tanpa visi. Pemimpin tanpa pengalaman. Pemimpin tanpa keberanian. Pemimpin tanpa tulang punggung. Pemimpin tanpa kejelasan. Kalau begini kami pecat saja sekalian. Kami mau pulang ke Mesir, kami mau menolak engkau. Musa begitu bingung. Bagaimana jelaskan? Tuhan pilih saya, Tuhan tidak memberikan saya pelatihan kepemimpinan. Saudara pernah baca di dalam kitab suci Tuhan mengatakan, Musa, saya panggil kamu, ayo masuk ke camp kepemimpinan.
Kamu akan dilatih secara militer, dilatih secara organisasional, dilatih secara bisnis, dilatih secara tata negara, supaya kamu mempunyai skill yang cukup untuk memimpin umat ini. Gak ada. Tidak ada pelatihan yang Tuhan berikan. Tuhan mengatakan, sekarang terjun. Saya kok diterjunkan, belum ada pelatihan, pokoknya jalan. Kenapa Tuhan terjunkan saya tanpa ada pelatihan? Karena Tuhan tidak percaya pelatihan. Saudara terlalu memberikan tekanan pada pelatihan, akhirnya orang dilatih begitu banyak, tetap kalah oleh orang yang Tuhan munculkan. Banyak orang disiapkan oleh cara dunia, akhirnya Tuhan tidak pakai. Di dalam kitab suci berkali-kali ada kelompok yang disiapkan oleh dunia, tetapi Tuhan tidak pakai. Di dalam kisah Elia dan Elisha, kita melihat Tuhan pilih Elisha dengan cara yang aneh sekali. Ini orang aneh. Ini orang yang mempunyai wujud yang tidak cocok jadi imam. Karena kepalanya pun tidak ada rambut. Loh, memang orang botak nggak boleh jadi imam. Orang yang tidak ada rambut tidak bisa melayani baik-baik sebagai imam. Tetapi dia adalah orang yang Tuhan pilih jadi nabi. Tuhan pilih dia dan bukan orang-orang dari sekolah nabi. Orang-orang di dalam sekolah nabi ditrain, disiapkan di dalam cara organisasional yang dunia tahu. Tapi Tuhan mengatakan, saya tidak pakai cara itu. Caramu kurang efisien. Engkau tidak melatih orang untuk peka kepada Tuhan. Engkau melatih orang untuk mempunyai program waktu. Engkau melatih orang untuk mempunyai organizational skill. Engkau melatih orang untuk mempunyai keadaan meramal ke depan. Memberikan forecast, lalu memberikan strategi. Itu bukan urusanku. Aku mau pemimpinku melihat kepadaku. Aku mau pemimpinku melihat kapan bergerak, kapan diam. Kapan jalan, kapan berhenti. Kapan maju, kapan tinggal. Nah ini yang Tuhan latih kepada Musa. Jadi Musa disuruh terjun. Kalau saudara jadi orang Israel, Musa mengatakan, Tuhan panggil saya jadi pemimpin. Mungkin saudara akan minta surat rekomendasi. Adakah skill tertentu? Ada PhD dalam leadership? Sudah ambil kuliah leadership berapa SKS? Wah Musa bingung, apa itu SKS? Oh kamu nggak tahu SKS? Nggak tahu. Pernah ikut kuliah kepemimpinan? Nggak pernah. Kamu pernah pengalaman kepemimpinan? Lumayan 40 tahun. Nah gitu dong, ngomong dong. Kalau punya pengalaman kita lebih ngerti. Oke, pengalaman 40 tahun itu di mana? Di padang rumput. Padang rumput. Oh, kamu memimpin suku-suku nomaden? Kamu pimpin suku-suku Beduang? Kamu pimpin siapa? Musa mengatakan pimpin kambing domba. Waduh, ini organizational skill untuk kambing domba. Saya nggak ngerti ya bagaimana Musa pimpin kambing domba dengan organizational skill. Mungkin dia akan kumpulkan kambing, lalu akan ada pemilihan kepala kambing. Ayo kambing-kambing kita vote. Kamu pilih yang mana? Calon pertama, ini calon namanya bandot. Calon kedua, namanya lamb chop misalnya. Saya nggak tahu nama kambing dan dombanya Musa. Lalu ayo adakan election. Kita adakan perapian organisasi. Kita adakan perapian visi misi ke depan. Kita adakan pelatihan untuk kamu mengerti bagaimana hidup. Nggak ada. Saya yakin Musa tidak perlu train kambing dan domba. Kambing dan domba kumpul ya kumpul. Mereka pokoknya taunya kalau yang ditanduk lari itu kalah. Yang menanduk menang. Itu yang namanya pemimpin. Pemimpin ditentukan dengan menanduk. Itulah kambing. Agak miriplah dengan manusia. Siapa yang menang menanduk, dia jadi pemimpin. Nah maka saudara sekalian ketika Musa mengatakan, pengalamanku 40 tahun menangani kambing dan domba. Orang Israel akan bingung, Tuhan kasih pemimpin seperti ini. Lalu pemimpinnya berdiri, yang ngomong Harun. Bayangkan berapa buruknya pemimpin seperti ini ya. Bapak pemimpin, bagaimana kami harus bertindak? Yang ngomong Harun. Bapak pemimpin mengatakan kita harus pergi ke kiri. Oh iya oke, kita ke kiri. Bapak pemimpin kita jalan berapa lama? Harun lagi yang ngomong. Bapak pemimpin berkata bahwa kita mesti berhenti sekarang. Bapak pemimpin bisa ngomong nggak? Bapak pemimpin bilang bisa tapi malas. Waduh ini gimana ya? Kenapa engkau tidak bicara? Kenapa perlu Harun? Kenapa engkau kurang percaya diri? Kenapa confident tidak ada padamu? Kita ini selalu merasa orang confident harusnya jadi pemimpin. Orang jadi pemimpin harus confident. Tetapi orang yang punya konfidensi natural, belum tentu Tuhan pilih jadi pemimpin. Ini semua membuat kita sadar, ketika Musa diangkat jadi nabi, ketika dia diangkat jadi pemimpin, dia berada di dalam situasi yang tidak lazim bagi dunia. Pemimpin aneh, pemimpin yang sudah terlalu tua, pemimpin yang sudah akan diberhentikan oleh perusahaan manapun. Ini sudah tua, gajinya sudah kebanyakan dan performanya sudah turun. Kita nggak mau pakai dia lagi. Tapi Tuhan beda dengan dunia. Tuhan kadang-kadang mempermalukan dunia dengan mengatakan cara kamu meramal, memperkirakan, mempertimbangkan segala sesuatu terlalu dangkal. Maka Tuhan kirim Musa dan Musa sendiri mengalami kesulitan. Di dalam kesulitan pertama dia menangani protesnya Israel dengan berlebihan. Israel mengatakan, kami haus, kami minta minum.
Kenapa engkau bawa kami ke sini? Lebih baik kami pulang ke Mesir. Saudara tahu apa yang Musa bilang ke Tuhan? Tuhan. Tuhan tanya, ada apa Musa? Aku sudah mau dilempar batu. Saudara baca di ayat tadi, benar ada mau dilempar batu? Ada orang sudah pegang batu? Mungkin enggak loh. Musa ketakutan dia akan dilempar batu. Ini pemimpin paranoid. Pemimpin rakyatnya mengatakan, Pak pemimpin, kami haus. Celaka, saya mau dilempar batu. Nah ini pemimpin paranoid. Saya tidak tahu apakah saudara dipercayakan memimpin apa atau tidak. Tapi jangan jadi yang paranoid. Saudara yang jadi kepala keluarga berhenti jadi kepala keluarga yang paranoid. Yang menjadi pemimpin apapun, saya nggak tahu ya. Saudara mungkin ketua RT kah? Atau ketua kelompok di sekolah. Atau pemimpin klub apapun. Atau mungkin calon presiden masa depan, siapa tahu ya. Ada yang namanya Prabowo di sini. Nah, mungkin saudara jadi pemimpin, lalu saudara mengatakan, saya benci bawahan saya curiga kepada mereka. Saya pikir mereka mau mengkhianati saya. Jangan jadi pemimpin paranoid. Saudara Musa mengalami kegagalan di dalam langkah pertama Tuhan menguji dia. Waktu Tuhan menguji Israel, Tuhan memberikan kehausan. Haus. Waktu Tuhan bikin Israel haus, mereka diuji. Tuhan tidak ada air. Kami sudah lihat ada air waktu kami minum, kok pahit? Maka mereka diuji di tempat bernama Mara. Nah, tetapi di dalam pasal yang ke-17, Tuhan menguji Musa di tempat bernama Masa di Meriba. Loh, kenapa Tuhan menguji Musa? Karena kali ini Tuhan bikin Israel haus. Bukan untuk uji Israel, tapi untuk menguji Musa juga. Israel diuji, juga Musa diuji. Dan Musa begitu ketakutan lihat Israel mulai berani bertengkar dengan dia. Kami mau air. Musa bilang sabar, nggak bisa sabar. Kok kamu mulai melawan ya? Nah pemimpin ya kalau merasa bawahan sudah mulai melawan, dia akan panik. Kenapa kamu seperti mulai melawan saya? Dia akan menegakkan kembali otoritasnya. Dan ini adalah kegagalan pemimpin. Jika dia merasa bawahan sudah mulai melawan, dia akan show of force. Tahu tidak saya bisa pecat kamu kalau saya mau. Nah ini pemimpin yang gagal. Saudara kalau bawahan mulai melawan, hal yang baik yang pemimpin bisa lakukan adalah tenang. Engkau harus menunjukkan kalau engkau dipakai Tuhan. Engkau harus menunjukkan engkau bergantung kepada Tuhan. Engkau mau maju, engkau mau memimpin, engkau mau menjadi orang yang dipakai untuk membimbing orang lain. Jangan gampang merasa terintimidasi oleh orang yang sepertinya tidak mau taat kepadamu. Saya kadang-kadang menyesal kalau melihat di dalam gereja Tuhan, orang yang menjadi pemimpin merasa dia harusnya dihargai, didengar, pokoknya tidak boleh ada orang lawan dia. Itu enggak benar. Saudara enggak boleh merasa bahwa orang tidak boleh lawan saudara. Orang bisa punya pendapat beda dengan saudara. Dan waktu mereka bilang, saya beda dengan kamu. Saudara tidak boleh mengintimidasi dengan mengatakan, engkau tidak boleh beda dengan saya. Kalau saya memerintahkan kamu, kamu harus nurut. Itu harus ditulis di undang-undang mana? Enggak ada. Maka kalau saudara mengatakan, kita mesti begini. Ada orang mengatakan, saya kurang setuju. Langsung saudara menekankan otoritas. Tapi aku pemimpinmu. Nah ini yang sedang terjadi pada Musa. Musa mengalami kekhawatiran dan dia merasa ada kesulitan berurusan dengan orang-orang Israel yang tidak lagi setuju dengan dia. Saya haus, saya tidak mau ada di tempat ini. Kamu harus di tempat ini. Karena Tuhan pimpin saya, kamu harus di tempat ini. Tetapi orang-orang itu berontak, nggak mau dengar Musa. Musa merasa kesulitan dan dia mengatakan, wah Tuhan, kalau begini ya, sebentar lagi saya dilempar batu. Tapi kalau saudara baca dari pasal 17, 18, 19 terus sampai akhir, nggak ada orang mau lempar batu Musa. Cuma sekali waktu Musa hampir dilempar batu. Yaitu ketika orang-orang Israel tidak mau menyerang Kanaan. Waktu mereka bilang, kami tidak mau berperang lawan Kanaan. Waktu itu mereka pernah mengatakan, mari kita lempar batu kepada Musa. Nah ini pernah terjadi. Tetapi itu terjadi belakangan, bukan di sini. Musa begitu ketakutan, wah saya sudah mau dihancurkan, saya sudah mau dimatikan, bagaimana ini? Dia merasa kesulitan, tetapi dia merasa kesulitan di tengah-tengah kelemahannya dia tahu, saya bisa datang ke Tuhan. Nah ini yang membedakan pemimpin yang baik dan yang buruk. Yang baik bukan karena dia tidak pernah salah. Yang baik bukan karena dia tidak pernah ambil keputusan yang bodoh. Yang baik bukan karena dia tidak pernah gentar dan takut di dalam panggilan menjadi pemimpin. Yang baik adalah yang tahu kalau dia kacau, dia bisa datang ke Tuhan. Nah saudara sekalian, Musa datang ke Tuhan. Ketika dia datang ke Tuhan, dia mengatakan, Tuhan, mohon tolong, saya sudah mau dihancurkan, saya mau dibunuh, mau dilempar dengan batu. Apa yang akan kukatakan kepada bangsa ini? Bagaimana aku harus berseru kepada bangsa ini? Ini ayat yang keempat. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Musa meratap ke Tuhan. Rakyat berseru-seru ke dia. Dan dia mengatakan, saya bawa seruan rakyat, sekarang saya berseru kepada Tuhan. Saudara, seorang bernama, sekarang saya lupa. Nanti saya ingat lagi biasanya di tengah khotbah, semoga. Nah seorang bernama sekarang saya lupa,
Nah, dia mengatakan di dalam bukunya, ya masih lupa, nanti saya ingat lagi. Dia mengatakan di dalam bukunya mengenai bagaimana zaman sekarang belajar meratap kepada Tuhan. Dia mengatakan zaman modern kehilangan skill hidup yang namanya adalah meratap. Engkau sudah tidak tahu lagi bagaimana meratap. Loh, kenapa sih kita perlu meratap? Meratap itu penting. Kenapa meratap itu penting? Karena kita tidak mungkin menjalankan hidup yang terus-menerus mulus. Seperti jalan tol. Ya, oke, jalan tol juga nggak ada yang mulus ya. Sudah apalagi jalan tol dari sini mau ke Jakarta. Selalu akan ada perbaikan jalan tol. Jalan tol kok macet? Karena 2 jalur lagi diperbaiki. Tinggal 1 jalur rebutan sama truk. Stresnya bukan main. Maka saudara bersyukur kalau saudara nggak perlu bolak-balik Jakarta. Kalau saudara perlu bolak-balik Jakarta, I know how you feel. Aku bersimpati kepadamu. Nah, saudara sekalian, ketika saudara mengatakan hidup saya tidak mungkin mulus, tidak mungkin rata, tidak mungkin lancar terus. Good, kalau begitu kamu harus bersiap. Kalau hidupmu nggak lancar, kamu mau ngapain? Kalau hidupmu tidak baik, kamu akan lakukan apa? Lakukan apa ya? Lakukan meratap. Meratap itu sangat diperlukan. Kenapa diperlukan? Karena jika saudara tidak percaya kepada Tuhan, saudara tidak mungkin punya privilege meratap. Tapi jika saudara percaya kepada Tuhan dan saudara tidak pernah meratap, maka kepercayaanmu kepada Tuhan adalah kepercayaan yang kosong. Sebab Tuhan adalah Allah yang berbelas kasihan. Dia memberikan telinganya untuk didengar oleh orang-orang yang datang kepada dia untuk meratap. Nah, maka Musa datang kepada Tuhan dan Musa mengatakan kepada Tuhan, "What should I do? Engkau yang latih saya untuk peka melihat engkau. Sekarang ada kasus, ada keadaan sangat sulit. Apa yang harus saya lakukan?" Ini doa yang bagus ya. What should I do? Ini bukan doa mendikte Tuhan. Tuhan, aku mau A, tolong kerjakan A. Kadang-kadang kita punya doa itu ya, sudah fix dulu mau ngapain baru doa. Kita sudah mengatakan, yuk kita bikin acara. Setelah bikin acara baru doa. Oh Tuhan, kita mau bikin acara, tolong berkati. Terlambat. Saudara harusnya gencar berdoa sebelum putuskan mau bikin acara. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan, gereja Tuhan mau lakukan apa ya? Maka jangan bikin program yang tidak ada arah. Kalau bukan Tuhan yang gerakan, gak usah. Banyak kali ya orang mengusulkan gereja mesti buka ini, buka itu, lakukan ini, lakukan itu. Kenapa mesti lakukan ya? Ya karena biasanya gereja lakukan. Apalagi kalau berkaca pada gereja lain. Gereja lain lakukan, mari kita juga lakukan. Dan orang GRI itu kan kompak sekali antar GRI. Sehingga kalau ada satu GRI melakukan apa, GRI lain akan ikut. Tahu nggak GRI Kebon Jeruk lakukan ini? Kita juga yuk. GRI Kebon Jeruk itu lakukan ada persekutuan jeruk. Maka kita juga harus ikut persekutuan jeruk. Ya, mereka bikin persekutuan jeruk karena mereka memang kebon jeruk. Kita bukan kebon jeruk, kita Karawaci, kita mesti bikin persekutuan waci. Nah maka kalau saudara mengatakan GRI lain lakukan, ayo kita lakukan juga. Jangan, mari doa baik-baik. Musa tanya sama Tuhan, Tuhan, what should I do? Saya mesti lakukan apa? Apakah saya harus marah kepada rakyat? Saya harus tuntun mereka kemana? Bagaimana ada solusi di tengah masalah ini? Mereka kehausan dan saya tidak tahu di mana mencari air. Nah ini kesulitan Musa panjatkan ke Tuhan. Meratap adalah hal yang sangat penting. Jika saudara, Bruce Waltke, nah ingat kan, Bruce Waltke tulis buku mengenai modern, mesti belajar, zaman modern, mesti belajar meratap. Nah maka di dalam buku Waltke dia mengatakan, ratapan adalah skill yang sudah hilang, tapi bersyukur saudara bisa membaca Mazmur, saudara bisa membaca ratapan, saudara bisa membaca Ayub, saudara bisa membaca kitab-kitab ini dan belajar meratap. Kenapa belajar meratap harus dari kitab suci? Karena kitab suci memberikan kepada kita opsi terbaik untuk pemilihan kata-kata untuk dipanjatkan kepada Tuhan. Martin Luther pernah mengatakan, pray the Psalms. Doakanlah Mazmur. Maksudnya apa ya doakanlah Mazmur? Waktu engkau berdoa, engkau kutip Mazmur. Saya nggak tahu apakah saudara pernah punya pengalaman seperti ini, tapi ketika saudara mendoakan Mazmur, saudara merasakan betapa kuat kata-kata pemazmur dipanjatkan kepada Tuhan. Nah itu sebabnya Mazmur adalah harta yang indah sekali bagi gereja Tuhan. Luther menyebutnya sebagai the little Bible. Sedangkan Calvin menyebutnya sebagai cermin bagi jiwa manusia. Waktu jiwamu merana, Mazmur mewakili engkau merana. Waktu jiwamu bersuka cita, Mazmur mewakili engkau untuk bersuka cita. Nah saudara sekalian, di dalam kehidupan kita perlu ada contoh. Bagaimana meratap, bagaimana berdoa, bagaimana menyatakan diri kepada Tuhan. Saudara perlu contoh dari kitab suci. Itu sebabnya saya heran kalau ada orang mengatakan, saya kok kurang dapat kesenangan waktu baca kitab suci. Saya kurang dapat sentuhan waktu baca kitab suci. Saudara harusnya dapat sentuhan begitu banyak. Karena kitab suci dengan berbagai genre yang ada, memperkaya hidup manusia. Maka kita mulai belajar untuk meratap dengan mengutip kitab suci. Coba sekali-sekali ya, ketika saudara sangat sulit, saudara baca Mazmur yang dipanjatkan oleh orang yang mungkin berkali lipat lebih sulit dari saudara. Atau sama dengan saudara. Lalu saudara kutip kata-katanya. Di situ akan ada kekuatan waktu saudara berdoa kepada Tuhan.
Nah maka ini sangat penting untuk dilakukan. Di Bandung saya pernah mengajak persekutuan doa khusus mendoakan Mazmur. Pokoknya doa kita itu baca Mazmur. Dan orang sangat tergerak untuk lakukan itu. Nah kalau saudara usul sama saya, Pak lakukan juga di Karawaci. Kan Bandung lakukan, Karawaci juga. Nah ini namanya yang penyakit tadi ya. Yang lain lakukan, kita juga dong. Sebelum usul doa dulu. Apakah Tuhan menggerakkan kita untuk lakukan itu atau enggak? Nah maka saudara sekalian belajar meratap itu penting. Kita mengerti bagaimana menyampaikan keluhan kepada Tuhan. Melalui belajar dari orang-orang yang Tuhan anugerahkan tulisan yang terinspirasikan dari Tuhan sendiri. Yaitu Alkitab. Nah jadi guru terbaik adalah para penulis Alkitab yang mengajar kepada kita bagaimana kita seharusnya meratap. Nah saudara sekalian di dalam zaman modern ada perbedaan yang sangat penting dibandingkan zaman pra atau sebelum modern. Di zaman modern orang sangat mengandalkan kekuatan manusia menaklukkan alam. Inilah yang terjadi pada zaman modern. Ada kebanggaan bahwa manusia itu bisa memanfaatkan alam. Manusia lain dengan binatang, karena binatang cuma bisa menggunakan alam secara turun-temurun sama, tapi manusia selalu improve. Binatang dari dulu sampai sekarang gak ada beda. Berang-berang bikin bendungannya dari dulu sampai sekarang begitu, gak ada perubahan. Gak ada arsitek berang-berang yang mengatakan ini abad postmodern. Mari kita bikin bendungan berang-berang dengan bentuk yang lain, bikin postmodern architectural. Gak ada. Berang-berang bikin bendungan dari dulu sampai sekarang sama. Saudara tahu berang-berang ya? Saya jadi berang loh kalau saudara nggak tahu apa itu berang-berang. Nah saudara, binatang lakukan hal yang sama dari dulu sampai sekarang. Burung bikin sarang dari dulu sampai sekarang ya seperti itu. Nggak ada perubahan. Seekor elang akan taruh ranting-ranting secara teratur, secara besar. Taruh di atas gunung batu yang tinggi. Mereka akan bikin sarang di situ. Dari dulu sampai sekarang begitu terus. Nggak ada burung elang yang punya inovasi. Gak ada burung elang yang belajar dari spesies lain. Dia mulai pikir-pikir, sarang kita kok kurang indah ya. Waktu lihat sarangnya Raja Wali, agak beda. Dia mulai pikir, mulai desain gak ada. Tapi manusia selalu berkembang. Manusia gak pernah puas, manusia mengembangkan diri. Maka zaman modern mengatakan bahwa manusia beda dengan binatang, karena manusia mempunyai kemampuan menaklukkan alam. Manusia adalah makhluk yang membuat tools, tool making animals. Manusia itu dianugerahkan oleh Tuhan, bukan cuma pikiran yang tajam, tapi juga jempol. Nah jempol kita ini berguna ya. Saudara, apa sih bedanya kita dengan gorila? Gorila itu nggak punya jempol yang berfungsi seperti kita. Maka gorila nggak mungkin jadi tool making animal. Saudara taruh otak pinter ke gorila, dia tetap nggak bisa membuat seperti kita membuat barang. Nah saya nggak tahu ya, apakah mungkin taruh otak pinter di gorila? Atau saudara bilang, coba Pak otak saya dipindahkan ke gorila. Saudara jadi gorila, tetap nggak bisa bekerja karena jempol dari gorila lain dengan kita. Kita bisa menggenggam, saya bisa pegang remote ini, saya bisa tekan, saya bisa merajut, manusia bisa merajut. Gitu ya. Manusia bisa merajut, manusia bisa menjahit, manusia bisa bikin lukisan. Dengan tangannya manusia bisa bikin banyak sekali alat. Salah satunya adalah karena jempol kita. Lalu tegaknya manusia, kemudian cara manusia berjalan, cara manusia untuk melihat segala sesuatu itu sangat memungkinkan manusia untuk menjadi tool making animals. Menjadi tool making creatures. Nah kita adalah makhluk yang bisa bikin tools, bisa bikin alat. Maka bedanya kita dengan binatang adalah kita bisa menggunakan, make use of nature. Menggunakan alam semaksimal mungkin, dan dengan demikian kita lebih kuat dari alam. Maka dominasi dan kepenguasaan adalah ide menjadi manusia di dalam zaman modern. Kenapa engkau bisa maju? Karena dominan, karena kepenguasaan. Saya bisa kuasai alam, saya bisa manipulasi alam. Saya bisa menggunakan alam karena saya adalah manusia. Nah zaman modern berkembang dengan ide bahwa manusia adalah manusia karena dia bisa dominan, dominasi. Dominasi manusia atas alam ini yang membuat manusia lebih unggul dari binatang. Tapi orang postmodern khawatir dengan ide dominasi. Mereka mulai ketakutan karena orang yang mendominasi itu namanya seperti Hitler. Dia mendominasi dan membunuh 6 juta orang Yahudi. Maka orang postmodern mengatakan enggak. Manusia jadi manusia bukan karena mendominasi. Manusia kalau jadi manusia karena mendominasi, maka akan ada sebagian manusia jadi manusia, dan ada sebagian manusia menjadi yang ditindas. Yang tertindas ini seperti bukan manusia di dalam pandangan orang modern. Nah saudara, kritik postmodern ini make sense. Kalau orang modern mengatakan manusia itu disebut manusia, karena kita bisa menguasai alam, karena dominan, karena kita bisa kuasai. Berarti kemanusiaan itu dinilai dari kepenguasaan. Oh kalau kamu jadi penguasa, kamu manusia. Bagaimana dengan orang yang kamu kuasai? Apakah orang yang kamu kuasai tetap orang? Atau dia bukan orang lagi?
Apakah kamu masih mengorangkan orang yang kamu kuasai? Nah, ini selalu jadi seruan buat kita. Saudara punya pembantu, saudara orangkan dia atau tidak? Saudara punya supir, saudara orangkan dia atau tidak? Saudara punya pegawai, saudara orangkan dia atau tidak? Karena engkau yang mendominasi, engkau yang dominan, engkau yang punya kuasa. Lalu mereka yang dikuasai oleh engkau, apakah mereka masih manusia? Orang postmodern mengatakan kuasa cenderung akan menegasi kemanusiaan. Kuasa akan membuat yang berkuasa tidak melihat yang dikuasai sebagai subjek. Yang dikuasai tidak lagi sebagai subjek manusia. Yang dikuasai adalah benda. Yang dikuasai adalah alat. Yang dikuasai adalah yang ada untuk menggenapi dan memuaskan yang menjadi penguasa. Itu sebabnya orang rebutan mau jadi penguasa. Karena ide modern, bahwa manusia menjadi manusia kalau bisa berkuasa, kalau bisa dominan, maka orang yang paling dominan itu dihargai. Kalau engkau mempunyai dominasi, engkau bisa assert yourself as leader. Kalau kamu bisa punya kekuatan menjadi pemimpin, kamu orang yang hebat. Sedangkan orang yang dikuasai, yang akhirnya ditaklukkan, yang disuruh, yang diatur, ini bukan manusia sepertinya. Maka orang postmodern mengembangkan konsep yang namanya the other. The other ini apa sih? Orang yang tetap manusia, tapi nggak dianggap manusia di zaman modern. Siapa yang nggak dianggap manusia di zaman modern? Mereka yang lemah. Yang lemah itu nggak diorangkan di zaman modern. Orang modern akan lihat siapa yang berkualitas, siapa yang unggul, siapa yang hebat. Saya tidak mengatakan saudara tidak perlu kejar menjadi hebat ya. Saudara akan minta anak saudara belajar baik-baik supaya dia pinter. Nggak ada orang tua mengatakan, nak, kamu jadi orang bodoh aja lah. Karena kita kan bukan orang modern. Kita tidak menganggap manusia itu hanya manusia kalau dia pinter. Kamu manusia meskipun kamu bodoh, so relax. Tenanglah, jadilah bodoh. Nggak ada ya, orang Kristen nggak lakukan itu. Orang Kristen mau dirinya, atau anaknya, atau siapapun yang menjadi Kristen, maju di dalam kualitas yang paling tinggi. Loh, kenapa kita mesti berkualitas? Supaya engkau bisa tolong yang kurang berkualitas. Bukan supaya engkau bisa mendominasi yang kurang berkualitas. Saudara punya pengetahuan, pengetahuanmu tidak boleh dipakai untuk mendominasi yang kurang pengetahuan. Pengetahuanmu harus dipakai untuk educate yang kurang punya pengetahuan. Itu sebabnya kekristenan sebenarnya tidak sama dengan zaman modern. Kekristenan tidak setuju dengan pengertian modern bahwa dominasi manusia menunjukkan bahwa dia adalah manusia. Orang postmodern mengatakan, waktu kamu dominan, yang kurang dominan itu masih manusia atau tidak? Masihkah kamu menganggap the other itu sebagai manusia? Siapakah the other bagimu? Lalu orang yang jadi korban, orang yang ditekan, orang yang menjadi makanannya penguasa, orang yang diinjak-injak oleh orang yang punya dominasi. Masihkah kamu menganggap yang menindas kamu itu manusia? Kalau iya, bagaimana caranya? Ada seorang namanya Emmanuel Levinas. Dia pernah mengatakan kalimat yang mengharukan meskipun dia bukan orang Kristen. Tapi dia mengatakan yang lain, the other. Itu adalah yang lain yang menderita atau yang lain karena membuat orang lain menderita. Saya dan kamu lain, saya menindas kamu sampai kamu menderita. Lalu orang yang menderita mengatakan, iya loh, kamu lain dari saya karena kamu menindas saya. Jadi ada yang lain, ada the other, ada orang yang asing. Ada yang asing bagi kita. Bagaimana kita memperlakukan yang asing? Levinas mengatakan salib mengajarkan kita untuk mencintai yang asing. Waduh, ini kalimat harusnya dari orang Kristen ya. Salib mengajar kita untuk mencintai yang asing. Waktu Yesus ada di sorga, di salib, bukan di sorga, di salib. Waktu Yesus ada di atas kayu salib, dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapa yang Tuhan bilang ampunilah? Yang Tuhan bilang ampunilah adalah orang-orang yang menyalibkan dia. Loh, mereka sudah menyalibkan Yesus, berarti mereka adalah the oppressor. Mereka adalah yang dominan, mereka adalah penguasa, dan Yesus adalah korban. Sebagai korban penguasa, what should you do? Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Nah saudara jangan salah ya, saya tidak mengatakan saudara tidak perlu mengejar keadilan. Perlu, tapi ada aspek salib, di mana kita mengasihi yang lain dari kita. Kita belajar untuk mengatakan yang lain dari saya tetap saya cintai. Nah inilah tema yang diusung di dalam zaman postmodern, mengkritik zaman modern. Jadi di dalam zaman modern, kita mengatakan manusia dominan dan alam dikuasai. Oh, kalau manusia dominan dan alam dikuasai, bagaimana manusia bisa kuat karena bisa taklukkan alam? Kalau begitu kekuatan manusia membuat manusia tidak boleh rentan. Manusia tidak boleh lemah. Manusia tidak boleh goyah. Manusia tidak boleh goncang. Siapa yang kuat dan bertahan, inilah yang akan jadi dominan. Nah tapi saudara, ini tidak realistis. Ketika orang goyah, ketika orang akhirnya kacau, ketika orang akhirnya tidak lagi bisa pegang dominasi terhadap apa yang tadinya dia dominasi. Dia mulai bingung, hidup kok berubah ya. Orang yang tadinya jadi kuat dan berkuasa, lalu diganti. Dia mengalami post-power syndrome. Sekarang saya tidak lagi bisa atur orang.
Saya tidak lagi perintah-perintah orang. Ada orang pemimpin militer, seorang brigjen yang saya kenal dengan cukup baik. Dia sudah pensiun, dan ketika dia sudah pensiun, dia mengatakan kepada saya, salah satu kesulitan paling besar saya sebagai orang Kristen adalah bertahan jadi Kristen setelah pensiun. Saya ingin tetap punya dominasi. Saya ingin cantol kepada penguasa yang atas, supaya saya bisa tetap jadi kuat, supaya saya bisa tetap punya anak buah, supaya saya tetap bisa jadi orang penting. Tapi kekristenan saya mengatakan jangan cari hal-hal itu. Mari nikmati keadaanmu yang sekarang tidak lagi se-powerful sebelumnya. Nah, manusia akan menyadari dia kehilangan kuasa. Dia bukan cuma kehilangan kuasa karena dia tidak punya anak buah. Dia mulai kehilangan kuasa atas hidup. Dia mulai kehilangan kuasa atas alam. Alam katanya bisa didominasi manusia, tapi alam bisa menghantam balik. Ketika terjadi bencana alam, baru kita tahu alam jauh lebih kuat dari kita. Kita yang bangga mengatakan, aku menaklukkan alam, aku mendominasi alam, aku memanipulasi alam, aku menggunakan alam. Begitu terjadi bencana, baru kita menyerah dan mengatakan, saya tidak sanggup. Alam begitu mengerikan dan saya tidak sanggup. Ketika terjadi gempa di Jogja dan Bantul tahun 2006, rekan saya menjadi hamba Tuhan di Jogja. Dia mengatakan waktu gempa baru kita tahu berapa lemahnya kita. Karena kita biasa berdiri di tanah yang stabil. Kali itu tanah pun goyang tanpa ketentuan. Itu membuat sangat takut, membuat seperti tidak ada pijakan. Nah, jadi manusia berada dalam keadaan seperti ini. Dan apa yang harus dilakukan dalam keadaan seperti ini? Bruce Waltke mengatakan kembali beriman kepada Tuhan. How? Bagaimana beriman kepada Tuhan? Dengan belajar meratap. Meratap adalah skill hidup yang orang modern tidak kuasai. Tapi saudara bukan orang modern, saudara adalah orang Kristen. Baik saudara hidup di zaman modern, atau di zaman sebelum modern, atau di dalam zaman postmodern, saudara adalah orang Kristen. Dan satu kelebihan dari orang Kristen adalah orang Kristen bisa meratap oleh karena ada contoh meratap dari kitab suci. Jadi saudara meratapnya jangan kreatif sendiri ya. Aku mau meratap sama Tuhan, lalu meratap dengan ngawur. Oh Tuhan, saya mau meratap, silakan meratap. Aku mau meratap, aku benci hidup seperti ini. Aku mau dimatikan saja, aku mau binasa dari dunia ini. Waduh, jangan bicara seperti itu dong. Lalu bagaimana aku harus meratap? Mari kembali belajar dari kitab suci. Mari belajar mengambil kata-kata dari kitab suci dan menjadikannya ours. Menjadikannya kata-kata kita sendiri. Ini sangat penting untuk kerohanian kita. Jadikan kata-kata kitab suci kata-kata kita sendiri. Nah saudara sekalian, Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana aku harus memimpin bangsa ini? Dan Tuhan langsung kasih solusi. Tuhan mengatakan kepada Musa, di dalam jawaban dari doa kepada Musa. Tuhan mengatakan di dalam ayat yang kelima, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Sudah Tuhan konfirmasi pemimpin Israel. Tuhan mengatakan kamu berdiri di depan seluruh rakyat, you are their leader. Kamu dan para penatua berdiri pimpin mereka. Tuhan gak mengatakan, oh kamu sudah goyah ya. Kalau begitu ya sudah, saya ganti kepemimpinanmu. Tidak. Tuhan mengatakan kepada Musa, kamu adalah pemimpin mereka. Sekarang tampillah di depan mereka. Sudah, saya pikir ini ada satu aspek yang sangat praktis harus dikerjakan. Kamu adalah seseorang yang menjalankan panggilan. Lalu bagaimana ketika panggilan dijalankan dengan cara sulit? Tuhan akan mengatakan tampillah. Jalankan yang kamu harusnya jalankan. Tuhan tidak kasih Musa liburan. Oh kamu lagi kesulitan ya, orang-orang katanya mau lempar kamu pakai batu. Gitu ya? Iya Tuhan, saya mau dilempar batu. Sebentar lagi sudah mau dilempar batu. Batu kerikil atau batu bata? Musa bilang, kayaknya granit. Saya nggak tahu, pokoknya mau dilempar batu. Oh kalau gitu liburan dulu, healing. Ayo, ada tiket ke Mesir. Mesir katanya bagus loh tempat liburannya. Lalu Musa jalan-jalan ke Mesir, lihat piramid, foto-foto di Sphinx gitu ya. Kemudian jadi tenang, baru memimpin lagi. Tidak, Tuhan mengatakan tampillah. Nah saudara, seorang bernama Charles Spurgeon, itu waktu masih muda, dia khotbah yang datang 10.000 orang. 10.000 orang datang loh. Di tengah-tengah khotbah ada anak-anak muda teriak, kebakaran, langsung terjadi kehebohan. Akhirnya orang panik, mereka lari menuju pintu keluar, akhirnya ada orang terinjak-injak, 37 jadi korban. 30 luka berat dan 7 orang meninggal terinjak-injak. Ini bikin Charles Spurgeon sangat stres. Dia juga bergumul dengan gout, dengan asam urat. Dia sangat sakit badannya. Dan dia terus bergumul dengan mimpi orang-orang terinjak-injak sampai mati. Akhirnya dia mengalami depresi. Tapi satu hal yang dia tekankan, saya harus tampil. Berdiri di atas mimbar dan sampaikan firman Tuhan. Tidak boleh tidak.
Ini justru adalah terapi dari Tuhan. Kalau saudara mengatakan terapi dari Tuhan itu apa? Ya, jalankan panggilanmu. Kamu punya panggilan apa? Jalankan. Hei Musa, tampillah di depan Israel. Oh Tuhan, saya takut loh. Mereka mau lempar saya pakai batu. Bayangkan ya, Tuhan, Musa mengatakan, saya mau dilempar batu. Tuhan bilang, tampil di depan. Kalau bisa di dalam within the range gitu ya. Jadi, wah kalau tampil di depan mereka mau lempar batu, kena dong. Tapi Tuhan akan mengatakan, tampil bersama para penatua. Karena saya akan bangkitkan kamu. Saya akan pimpin kamu. Saya akan tunjukkan kepada banyak orang. Kamulah pemimpin mereka. Nah saudara menyenangkan ya, kalau yang konfirmasi kepemimpinan saudara itu Tuhan. Banyak orang dunia mau dikonfirmasi kepemimpinannya, tapi Tuhan gak terima. Saul mau dikonfirmasi kepemimpinannya, Tuhan gak terima. Tuhan mengatakan, Saul kamu bukan raja lagi. Daud adalah rajaku sekarang, dan Tuhan buang Saul. Nah Musa tidak dibuang oleh Tuhan, maka Musa mentaati Tuhan, dan Tuhan yang konfirmasi kepemimpinan Musa. Saya menemukan di dalam kitab suci begitu banyak teori, pengertian yang sangat penting bagi hidup. Yang bisa kita gali. Nah maka Tuhan mengatakan, tampillah di depan orang Israel. Lalu setelah tampil di depan orang Israel, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Kamu pakai tongkat, saya taruh kamu untuk jalan. Saya tuntun kamu jalan ke satu batu karang. Lalu pukul batu karang itu. Dari situ akan keluar air. Wah di sini keadaan menjadi begitu positif. Musa yang tadinya begitu ketakutan, sekarang mendapatkan pengharapan yang besar. Ternyata Tuhan tidak tinggalkan saya. Ternyata Tuhan tidak buang saya, ternyata Tuhan sekarang mengkonfirmasi kepemimpinan saya. Saya yakin di situ Musa makin bergumul. Kenapa ya Tuhan konfirmasi terus kepemimpinan saya? Saya tidak merasa layak, saya merasa sudah gagal, saya merasa begitu paranoid, saya merasa salah menangani umat yang protes kepada saya. Harusnya kalau mereka protes, saya menjadi pemimpin yang menenangkan mereka. Sekarang mereka protes, saya menjadi pemimpin penakut, yang paranoid, yang ketakutan atas tindakan mereka. Berarti saya tidak cocok jadi pemimpin. Kalau saya tidak cocok jadi pemimpin, kenapa Tuhan konfirmasi? Karena Tuhan yang pilih siapa yang akan Tuhan pimpin untuk memimpin umat Tuhan sebesar Israel. Nah itu sebabnya Musa mempelajari hal yang sangat penting. Apa yang dia pelajari? Yaitu Tuhan akan membentuk dia. Kenapa Tuhan bentuk Musa? Bukan supaya nanti dia jadi pemimpin terus, tapi supaya dia dinikmati oleh Tuhan ketika dia bertemu dengan Tuhan nanti. Nah kadang-kadang Tuhan bentuk saudara jadi pemimpin. Kadang Tuhan bentuk saudara jadi bawahan. Kadang Tuhan bentuk saudara di dalam keadaan baik. Kadang Tuhan bentuk saudara di dalam keadaan buruk. Semua pembentukan ini adalah supaya Tuhan menikmati saudara. Ketika saudara bertemu dengan Tuhan, ketika saudara dipanggil pulang nanti. Nanti kita akan dipanggil pulang dan rumah kita bukan surga ya. Rumah kita adalah Tuhan sendiri. Saudara jangan mengatakan nanti mati saya rindu masuk surga. Enggak usah rindu masuk surga lah. Lebih baik rindu Tuhan. Tuhan ada di surga maka kita ke surga. Tapi yang kita cari di surga bukan surga tapi Tuhan. Di dalam kitab suci 1 Tesalonika 4 dikatakan, orang yang mati di dalam Tuhan akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Kristus. Digather, dikumpulkan kepada Kristus. Ini mirip kita di sini. Sekarang kita dikumpulkan kepada Kristus yaitu tubuhnya, yaitu gereja. Ini kita lagi dikumpulkan di dalam Kristus. Tapi nanti di surga kita dikumpulkan kepada sang kepala yaitu Kristus. Jadi akan ada pengumpulan orang-orang percaya setelah mati di dalam Kristus. Jadi jangan kangen surga. Jangan salah ya. Kalau ada orang tanya, apa pengharapanmu? Pengharapan saya adalah mati masuk surga. Saya mau masuk surga. Ada apa di surga? Ada kurma, ada es krim. Ini jawaban remeh sekali. Tapi kalau saudara ditanya, apa yang kamu nantikan? Aku menantikan at home with the Lord. Saya nantikan saat di mana saya bisa pulang. Di mana rumahmu? Di dalam Sang Kristus. Aku mau ada di dalam Dia. Nah inilah pengharapan orang-orang Kristen. Nah maka saudara sekalian, ketika Tuhan memimpin Musa, Musa sedang dibentuk supaya nanti dia bertemu Tuhan dan Tuhan menikmati dia. Demikian kita, Tuhan bentuk kita supaya nanti waktu kita pulang di dalam Tuhan, Tuhan menikmati pembentukannya kepada kita. Nah itulah yang Musa alami. Maka setelah Musa dituntun Tuhan, Musa lihat ada batu karang, dia pukul batu karang itu dan keluar air. Ini 2 kali peristiwa ya, jangan anggap ini satu peristiwa yang kontradiktif. Karena di peristiwa yang kedua, Tuhan mengatakan kepada Musa, bicaralah kepada gunung batu, bukan pukul. Yang di sini Musa pukul. Setelah Musa pukul keluar air dan seluruh rakyat bisa minum. Ternyata Musa memang pemimpin yang baik. Mereka yang sudah menuduh Musa malu. Mereka yang mengatakan kepada Musa, Musa, kamu adalah pemimpin yang buruk. Kamu pemimpin yang begitu lemah. Kamu pemimpin yang begitu gampang goyah. Dan sekarang mereka malu. Mereka mengatakan ternyata Musa benar dipimpin oleh Tuhan. Mereka tarik lagi kata-katanya. Dan Musa memimpin mereka dengan setia. Tapi yang menarik di dalam bagian akhir, akhirnya mereka menamai tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar,
dan oleh karena mereka mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Nah, bagian akhir dari khotbah ini, saya mau saudara berhati-hati terhadap peringatan ini. Apakah kesalahan Musa? Musa gagal jadi pemimpin yang baik. Apa remedinya? Di dalam buku Transforming Vision ada beberapa basic questions. Yang pertama, who am I? Siapakah kamu? Yang kedua, where am I? Di manakah kamu? Yang ketiga, what is wrong? Apa yang salah? Dan yang keempat, what is the remedy? Ini pertanyaan kalau tidak dijawab dengan jelas, saudara akan sulit memahami apa itu keselamatan. Nah, apa yang salah? Dosa. Apa yang salah pada Musa? What is wrong with Moses? Dia bukan pemimpin yang baik, dia masih goyah. Dia tidak bisa handle umat Israel yang mau protes kepada dia. So, what is the remedy? Kalau dia masalahnya adalah dia kurang bisa jadi pemimpin yang baik, what is the remedy? Remedinya adalah lihat kepada Tuhan, meratap kepada dia, dan nantikan dia memimpin. Inilah remedy bagi Musa. Lalu bagaimana dengan Israel? What is wrong with Israel? Yang salah dengan Israel adalah Israel tidak mampu beriman di dalam kesulitan. Ada orang tidak mampu beriman di dalam kesenangan, tapi ada orang tidak mampu beriman di dalam kesulitan. Di dalam kondisi hidup yang sulit, dia mengatakan, di manakah Tuhan? Di dalam kondisi hidup yang menyusahkan, dia bertanya, di manakah Tuhan? Saudara tahu tidak kenapa pertanyaan itu muncul? Pertanyaan ini muncul karena kita tidak mengerti teologi salib. Israel tidak mengerti teologi salib. Tetapi Tuhan mengajar mereka untuk mengerti teologi salib. Apa sih teologi salib itu? Teologi salib adalah teologi salib adalah tema yang diambil dari dokumen dari Martin Luther yang berjudul Heidelberg Disputations. Heidelberg Disputations adalah disputasi sangat penting karena Martin Luther memberikan presentasi kepada seluruh biarawan dari tradisi Agustinian, tradisinya dia. Dia adalah orang Agustinian, dia adalah monk dari biara Agustinian. Lalu setelah itu dia memberikan surat kepada Kardinal Albrecht, dia tulis surat disputasi melawan skolastik teologi. Dan dia juga menulis 95 tesis atau disputasi melawan the efficacy of the indulgence. Nah, ini adalah judul resmi dari 95 tesis. Saudara pastinya Martin Luther nggak kasih judul 95 tesis ya. Saudara tulis 5 poin lalu judulnya 5 poin. Saudara tulis 5 bab, judulnya bukunya 5 bab. Itu terlalu remeh. Kalau ditanya apa sih judul 95 tesis? Judul asli 95 tesis adalah disputasi melawan efektivitas indulgensia. The disputations against the efficacy of the indulgence. Nah, ini buku karya 95 tesis. Nah, setelah itu 95 tesis ternyata menyebar, bikin heboh di mana-mana. Lalu orang-orang dari tradisi Agustinian tanya sama Luther, kamu masih Agustinian atau tidak? Ini kamu pakai ajaran dari mana ya? Masihkah kamu setia kepada kitab suci? Masihkah kamu setia kepada tradisi Agustinus? Luther bilang masih loh. Maka dia pergi ke Heidelberg, lalu dia mengadakan disputasi, dia membacakan, dia memberikan laporan tentang apa yang dia percaya. Nah, ini yang disebut dengan Heidelberg Disputation. Dan di dalam Heidelberg Disputation ada tema namanya teologi salib. Apa yang salah dari pemahaman akan Tuhan? Tuhan dipahami sebagai Allah yang mulia, yang agung, yang tinggi, yang paling tinggi. Loh, dia memang paling tinggi kok, memang. Tapi dia juga rela merendah. Nah, maka ketika orang tidak mengerti ini, dia hanya mengerti bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu tinggi, Tuhan itu agung. Nah, saudara, seorang bernama Anselm sebelum Martin Luther itu pernah mengatakan, Tuhan adalah yang kita bisa pikir yang paling tinggi. Yang tidak ada hal lebih tinggi bisa dipikirkan lagi. Jadi kalau saudara berpikir tentang apa yang paling tinggi, yang paling bagus, yang paling hebat, yang paling kuat, lalu saudara merasa tidak mungkin ada yang melampaui itu. Nah, itulah Tuhan. Jadi Tuhan adalah yang paling tinggi yang pikiran kita bisa pikirkan. Ini teori yang sangat penting dari Anselm, karena saudara sulit membantah ini kan. Tapi kemudian Martin Luther lihat kelemahan dari teori ini. Apa kelemahannya? Itu kelemahannya adalah manusia cuma lihat Tuhan di dalam pengertian yang agung. Tuhan yang mulia. Tapi mereka tidak mengerti bahwa Tuhan juga rela jadi manusia. Tuhan rela menderita, Tuhan rela dipaku di kayu salib. Ini aspek manusia tidak mengerti. Maka saudara sekalian, Martin Luther mengingatkan, tidak ada teolog yang baik yang bisa menjadi teolog yang baik jika dia tidak datang dengan kerendahan hati. Dia tidak datang dari pintu belakang, dia tidak datang dari perasaan rendah hati. Rendah hati membuat seorang jadi teolog. Waktu seorang teolog belajar, menyelidiki kitab suci, membaca buku-buku teologi, dia melakukannya dengan kerendahan hati. Saya bodoh, saya tidak bisa kenal Tuhan, karena itu saya mau mengenal Tuhan. Saya pernah ditanya oleh
mahasiswa saya. Bagaimana cara persiapkan khotbah. Saya mengatakan cara persiapkan khotbah adalah dengan tidak banyak pikir tentang persiapan khotbah. Loh, masa khotbah nggak persiapan? Khotbah persiapan, tapi cara persiapan itu harus efisien. Saudara tidak boleh, ini saya bicara seolah saudara mahasiswa teologi ya. Ya udahlah, nanti masuk STT ya, supaya nasihat saya berguna. Saudara nggak bisa mengatakan, aku mau bertapa, mau duduk, lalu kemudian mulai bikin tulisan khotbah. Aku mau bikin khotbah, nggak bisa. Saudara nggak akan dapat khotbah yang bagus dengan cara itu. Lalu gimana cara bikin khotbah? Cara bikin khotbah adalah saudara mulai dengan satu tema, lalu mulai menyingkirkan segala hal yang nggak nyambung dengan tema itu. Ini penting loh, pikiran saudara banyak hal, mikir segalanya. Waktu saudara bikin khotbah, sambung dengan segala hal. Akhirnya khotbah menjadi sesuatu yang tidak ada fokus. Lalu setelah menetapkan fokus apa? Baru saudara mulai undang kembali pikiran-pikiran yang saudara pernah punya untuk diramu ke dalam fokus itu. Kira-kira pikiran apa yang nyambung di situ? Nah, waktu saudara masukkan segala pikiran untuk nyambung di situ, baru saudara mulai kerangkakan cara berpikir saudara. Setelah itu selesai, kerangka berpikir saudara akan menolong saudara ketika menyatakan khotbah atau ketika membuat verbatim atau apapun. Jadi nggak bisa baca buku lalu dapat ide baru lalu khotbah. Semua khotbah yang baru didapat satu malam itu khotbah yang buruk sekali. Saudara, wine yang paling bagus itu perlu waktu kan? Saudara injek-injek anggur, oke, saudara, saya baru ngerti ya, ternyata wine nggak dibuat dengan diinjak. Zaman dulu orang injak, tapi setelah itu ada mesin pemeras anggur. Jadi kalau saudara masih minum wine yang diinjak-injak, bad idea gitu ya. Kalau saudara pergi ke tempat wine, ke kebun anggur, ke Italia atau ke Prancis, nanti saudara akan lihat pertunjukan orang injak-injak anggur. Itu cuma pertunjukan, nggak ada yang pakai anggur itu. Ada mesin khusus pemeras anggur yang sudah dipakai ratusan tahun. Jadi kaki bersih, nggak ada guna gitu ya. Apalagi kaki kotor. Nah saudara sekalian, waktu saudara mengatakan, saya mau minum anggur yang terbaik, perlu ada waktu. Manusia perlu waktu untuk mengerti hikmat. Seorang bernama James Smith mengatakan, Yesus berkata kepada murid-murid, apa yang aku mau beritahu engkau belum bisa tanggung sekarang. Loh kenapa belum bisa tanggung? Waktunya belum tiba. Tunggu, engkau perlu waktu untuk mengalami, merenungkan, dan mendalami ide-ide tertentu dari Tuhan. Demikian juga seorang pengkhotbah, saudara nggak bisa dapat ide baru lalu khotbah. Saudara harus rendam dulu ide itu di dalam pikiranmu. Rendam itu di dalam hatimu selama bertahun-tahun. Setelah engkau terus pikir tanpa dikhotbahkan, nanti akan ada saatnya itu keluar di khotbah. Nah jadi waktu mahasiswa dengar begini, mereka bilang, wah susah ya persiapan khotbah. Enggak susah, kalau dari sekarang kamu mulai nabung pergumulan, mulai nabung ide, mulai nabung terima segala hal yang menarik, yang membuat engkau makin mengerti kitab suci. Terima dulu semuanya. Engkau nanti akan punya kerangka berpikir yang lebih utuh. Dari situ, dari harta karun yang limpah, engkau bisa ambil bahan-bahan untuk nanti diramu kembali. Nah ini cara mempersiapkan khotbah. Jadi jangan pernah lakukan hal yang sifatnya ekspres atau instan. Yang instan tuh gak ada yang bagus. Saya pernah kritik ya, yang instan gak ada yang bagus. Kopi instan gak bagus, mie instan gak bagus. Ada jemaat datang ke saya dan mengatakan, Pak, bagaimana kalau ada jemaat kerja di perusahaan mie instan? Ya saya mengatakan kerjalah dengan baik sambil meratap gitu ya. Sambil kerja sambil meratap, kenapa aku kerja di sini ya. Tapi ya daripada nggak ada kerja silakan kerja. Mari yang kerja di tempat mie instan atau tempat kopi instan, kerjalah dengan damai sejahtera. Gitu ya. Tapi ya sambil meratapi. Kalau saudara merasa sulit Pak, saya nggak rasa nyaman kerja di sini. Ya sudah, saudara kerja di perusahaan salad tanpa dressing gitu ya. Mungkin ini lebih menenangkan hati nuranimu. Nah jadi saudara sekalian, tidak ada yang instan yang baik. Semua perlu waktu, semua perlu proses. Dan waktu itulah yang akan membentuk seorang manusia menjadi baik. Demikian juga di dalam berkhotbah. Saudara perlu merendam segala pengertian itu untuk digumulkan. Pada waktunya akan muncul. Mirip dengan pohon yang ditanam di tepi aliran air di dalam Mazmur 1. Pohon itu terus terima air dari pinggir sungai. Tapi dia baru berbuah pada waktunya. Enggak ada pohon begitu terima air, pluk langsung keluar buah. Saudara pernah tanam pohon seperti ini? Siram pohonnya, setengah jam kemudian keluar buahnya. Wah ini pohon mangga ya? Iya. Kapan kamu tanam? Kemarin. Kok udah ada buahnya? Ekspres. Nggak mungkin. Perlu waktu. Nah demikian manusia dibentuk oleh Tuhan. Di dalam periode pembentukan yang panjang. Di dalam waktu sebelum akhirnya mengerti apa yang Tuhan inginkan dibentukkan ke dalam seorang manusia. Nah maka di dalam sejarah pemikiran, manusia terus mengatakan Allah adalah yang paling tinggi, paling hebat, paling penting. Tapi Martin Luther mengatakan kamu harus merenungkan satu tema. Tema apa ya? Tema mengenai Allah yang rendah. Tema mengenai Allah yang rela merendahkan diri. Ini harus kamu selidiki dan kamu harus jadi orang yang rendah hati dulu. Rendah hati belajar, rendah hati menerima, rendah hati pikir. Jangan rasa dirimu pintar. Orang yang rasa diri pintar tidak bisa belajar apapun.
Tapi dia mulai belajar mengerti, belajar tarik, belajar terima, belajar pendam, belajar memahami. Baru dia sadar, ternyata aku bisa jadi teolog yang baik kalau aku melihat dari jalan belakang. Dengan kerendahan hati aku mau kenal Tuhan. Dan Tuhan akan bukakan. Kamu datang dari mana? Mahasiswa teologi. Mau kenal Tuhan? Iya. Lewat jalur mana? Lewat jalur belakang. Nah ini saya ambil contoh ya. Saudara mau ketemu Tuhan. Tuhan misalnya ada di tengah-tengah dunia ini. Lalu mengatakan, siapa mau belajar padaku silakan datang. Lalu karena Tuhan mengundang. Dan Tuhan tinggal di sebuah rumah yang besar. Ini contoh aja ya. Lalu Tuhan mengatakan, aku mau memberitahu kamu hikmatku. Wah langsung semua orang datang. Mulai dari Pak Stephen Tong datang. Pak Jimmy Pardede datang. Lalu siapa tadi MC ya? Pak Samuel juga datang. Kami semua datang. Lalu saudara pun datang. Kemudian para pendeta GRI punya pas khusus parkir VIP. Jadi saya datang dengan mobil saya. Malaikat yang menunggu pintu. Anda siapa? Pendeta Jimmy Pardede. Mau apa? Mau belajar dari Tuhan. Katanya Tuhan Yesus buka kursus di sini. Kelas teologi. Oh iya, silakan. Bapak pendeta dari mana? GRI Karawaci. Wah, GRI Karawaci tempat parkirnya spesial Pak. Tuh di sampingnya Pak Tong. Waduh, GRI Karawaci kan sampingnya Pak Tong ya. Nah maka saya parkir mobil di situ. Begitu saya turun, pas Pak Tong juga lagi turun. Jimmy, you mau apa? Mau belajar dari Tuhan Yesus. Saya juga. Wah tempat VIP. Kami masuk dari tempat VIP. Lalu saudara datang. Siapa yang jadi contoh ya? Agur datang. Oke lah, jangan Agur deh. Clarissa aja. Karena dia ketawain Agur, kena lo. Nah Clarissa datang lewat pintu gerbang depan. Kemudian malaikat tanya, siapa kamu? Clarissa. Hamba Tuhan dari mana? Bukan hamba Tuhan, saya hamba musik. Oh bukan hamba Tuhan? Bukan. Kamu masuknya lewat belakang ya? Oh lewat belakang ya? Itu saya kenal Pak Jimmy, itu Pak Jimmy lewat depan. Ya dia pendeta, kamu kan bukan. Tapi saya kenal loh. Kami pernah pelayanan di Balige bersama. Gak bisa, pokoknya kamu bukan pendeta, lewat belakang. Ya sudah, saya lewat belakang. Lalu Clarissa masih coba panggil saya. Pak Jimmy, saya mau ikut lewat VIP sama Bapak. Saya mengatakan, enak aja lu. Sana lewat belakang. Akhirnya Clarissa terpaksa putar lewat belakang. Tanya sama malaikat, belakangnya di mana ya? Oh muter jauh. Kamu lihat sawah itu? Iya, lewatin dulu sawahnya. Nah terus, habis sawah ada sungai, berenang lewat situ. Waduh, lalu setelah sungai bagaimana? Muter lagi ke kanan. Nanti kamu akan lihat ada banyak semak belukar. Lewat situ lagi. Semak belukar, badanku bisa luka. Mau kuliah atau enggak? Mau. Ya sudah jalani. Akhirnya Clarissa dengan jalan sambil pikir iri hati. Kok Pak Jimmy bisa lewat jalan depan ya? Saya kok mesti lewat belakang? Terus putar. Akhirnya ketemu sungai. Dia mesti berenang lagi. Dia ketemu lagi semak belukar. Dia lewati lagi. Sampai badannya luka-luka. Setelah itu lewat tempat gelap. Akhirnya sampai bagian belakang rumah. Begitu sampai bagian belakang rumah. Dia masuk. Dia langsung lihat di situ ada salib. Salib yang megah, salib yang kotor, salib yang tua, the old rugged cross ada di bagian belakang. Clarissa kaget, lalu dia lihat salib itu, kemudian ada suara mengatakan inilah inti pelajaran. Lalu bagaimana yang lewat VIP? Yang lewat VIP lagi duduk di tempat VIP, lagi dengerin musik, lagi dikasih koktail, lagi dikasih kaviar. Wah, saya masuk situ. Pak Tong gak ikutan lah, saya bersalah. Kalau Pak Tong ikut lewat belakang langsung ketemu salib. Maka di situ ada Jimmy Pardede, ada mungkin David Tong aja, jangan Stephen Tong. Lalu ada Antonius Un dan lain-lain. Kami lagi di ruang VIP karena kami pendeta. Kami duduk di situ, kami menikmati kaviar, kami menikmati minum, kami menikmati musik yang indah. Seluruh kru ASJ lagi main musik di situ. Wah, kami sangat senang. Lalu malaikat mengatakan, oke, sekarang waktunya untuk belajar teologi. Silakan masuk lewat tempat spesial. Lalu kami masuk lewat tempat spesial, lewat tempat yang bagus. Rumahnya mewah bukan main. Akhirnya kami sampai di tempat utama. Malaikat mengatakan, nah ini tempat utamanya. Silakan nikmati. Kita lihat-lihat, bagus ya. Wah bagus sekali. Akhirnya waktu sudah senja. Kita semua nikmati rumah yang bagus. Malaikat mengatakan, masih ada ekstra. Ada tambahan pengetahuan kalau mau. Lalu kita semua bilang, udah cukuplah rumahnya bagus banget. Kita udah belajar hikmat dari rumah ini. Sudah ngertilah apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Oke, lalu mau ngapain sekarang? Sekarang saya mau pulang. Akhirnya kami para VIP pulang. Lalu setelah pulang ketemu lagi Clarissa. Clarissa dengan wajah yang sangat ceria. Dengan badan yang lelah. Lalu saya bilang, Clar, bagaimana nasibmu? Clarissa bilang, sudah kelar Pak. Sudah selesai belajar. Apa yang kamu dapat? Lalu Clarissa dengan perasaan haru. Dengan air mata turun mengatakan, saya melihat salib Pak. Saya mengerti pentingnya kuliah ini. Kenapa Yesus undang kita ke rumah. Saya melihat salib. Saya lihat dia yang tersalib. Saya melihat inti dari kekristenan. Saya melihat inti dari pekerjaan Tuhan. Itulah yang saya lihat. Bapak pasti lihat lebih bagus karena Bapak dari VIP. Lalu saya kaget. Loh saya nggak lihat loh. Saya cuma lihat tempat bagus. Lalu Pak Antonius Un juga kaget. Hah ada ya?
Saya juga nggak lihat, akhirnya para pendeta nggak lihat, Clarissa yang lihat. Nah, kan happy ending kan? Nah jadi saudara, ini yang Martin Luther mengatakan, kamu mau jadi teolog lewat jalan belakang aja. Nggak bisa, aku VIP kok, aku orang penting. Kalau kamu orang penting, kamu tidak akan mengerti salib. Tapi kalau kamu lewat jalan belakang, kamu merendahkan diri, kamu akan tahu salib. Maka saudara sekalian, Tuhan membentuk Israel supaya mereka ngerti jalan belakang. Jalan belakang itu apa? Jalan belakang, jalannya hamba. Di dalam setiap rumah ada pintu utama, ada pintu pembantu. Saudara kalau jadi tamu, mau disuruh lewat pintu pembantu. Tuhan akan mengatakan, kalau kamu nggak rela lewat pintu pembantu, kamu nggak akan mengerti salib. Saudara harus mau disetarakan dengan pembantu, baru bisa mengerti salib. Saudara kalau mau jadi pelayan gereja, mau melayani berdasarkan perhitungan saudara sendiri, saudara tidak akan mengalami salib. Tapi kalau saudara mengatakan, saya mau lewat jalan belakang, itu jalannya pembantu. Nggak apa-apa, saya memang pembantu. Saya memang hamba, saya hanya budak. Saya mau lewat belakang, silakan jalan lewat belakang. Begitu saudara lewat pintu belakang, saudara bertemu salib. Nah maka Israel gagal. Kenapa gagal? Karena mereka VIP kok. VIP mana boleh haus sih? Masa VIP haus? Nggak boleh. Jadi kalau kami haus, langsung kami jentikan jari. Langsung ketemu air. Ini apa? Jentikan atau apa sih namanya? Saya nggak tahu. Ya never mind. Saudara, beginikan jari, langsung ada minuman. Beginikan jari, langsung ada pembantu. Beginikan jari, langsung ada pelayan. Itu saya. Saya orang hebat. Saya orang penting. Saya orang yang sangat layak untuk terima yang terbaik dalam hidup. Maka orang Israel nggak ngerti kenapa kita di padang gurun ya. Kita adalah the best people. Kita adalah orang-orang terbaik. Kita adalah orang-orang yang harus dapat yang paling baik. Kenapa dikasih padang gurun? Musa pemimpin yang buruk karena tidak bisa memberi kepada kita apa yang kita layak dapat. Tapi Tuhan mengatakan, no, kamu adalah hamba. Mari lewat jalan belakang. Kenapa lewat jalan belakang? Kalau kamu taat di dalam pergumulan padang gurun, kalau kamu taat menikmati haus, kalau kamu taat di dalam ketertindasan, kalau kamu taat menjalani apa yang Tuhan pikulkan, kamu akan ngerti salib. Maka Martin Luther sudah ingatkan, jika kamu pilih lewat jalan mulia, kamu memang akan lihat Tuhan itu mulia. Tapi kamu rugi, karena kamu tidak melihat inti pekerjaan Tuhan, yaitu salib. Sebaliknya kalau engkau lewat jalan belakang, lewat jalan rendah, lewat jalan di mana kita tidak merasa layak, kita akan menjadi orang yang menikmati salib. Inilah inti dari pekerjaan Tuhan. Maka kenapa Israel dibentuk di padang gurun? Supaya mereka bisa ngerti salib. Kenapa kita dibentuk di padang gurun? Supaya kita bisa mengerti salib. Kiranya Tuhan memimpin kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur sebab anugerah-Mu yang besar membuat kami menikmati hidup di dalam pemandangan salib. Tuhan, biarlah kami menikmati padang gurun kami, menikmati hausnya kami, menikmati masa di mana kami mencari dipuaskan tapi belum mendapatkan kepuasan. Sebab dengan cara demikian kami akan berjumpa dengan salib. Tolong kami menikmati pembentukan dari Tuhan, sehingga dengan segala kerendahan hati kami menikmati Tuhan kami melalui jalan salib. Kiranya Tuhan yang sudah dibangkitkan mengundang kami untuk menjalani bersama-sama kematian, supaya di dalam kematian yang sama dengan Kristus, kami pun mendapatkan kebangkitan di dalam Kristus. Oh Tuhan, tolonglah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.